Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan judul BPH atau Benigna Prostate Hyperplasia. Berikut nama anggota kami. Yang pertama, ada Erlia Ferani, yang kedua, Giska Diamarani, yang ketiga, Syarifah Mutia Goceh, yang keempat, Demia Pratami, yang kelima, Siti Sarah, dan yang terakhir, Iqbal Hussein. Sebelumnya, pada tahu nggak nih apa itu BPH? Kalau belum tahu, kita bahas bareng-bareng yuk. BPH atau Benigna Prostatic Hyperplasia atau dalam bahasa awamnya sering disebut dengan pembesaran prostat, merupakan hiperplasia sel-sel stroma dan sel-sel epitel kelenjar prostat. Ada banyak hipotesis penyebab BPH, seperti teori dihidrotestosteron, teori interaksi stroma epitel, teori ketidakseimbangan estrogen testosteron. Apa saja sih faktor risikonya? Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya BPH, yang pertama adalah usia. 70% BPH terjadi pada usia di atas 60 tahun dan meningkat menjadi 90% pada pria usia di atas 80 tahun. Yang kedua, ada hormonal. BPH tumbuh pada laki-laki usia tua dan serta testis yang masih menghasilkan testosteron. Adanya pengaruh dari hormon lain seperti estrogen dan prolaktin dapat mempengaruhi perkembangan atau proliferasi sel kelenjar prostat. Faktor-faktor lainnya yaitu riwayat BPH dari keluarga dan riwayat penyakit lain. Adapun faktor lainnya yaitu obesitas, diet rendah serat, dan kurang aktivitas fisik. BPH dapat menyebabkan LUTS. LUTS itu apa sih? Jadi, LUTS singkatan dari Low Urinary Tract dan Symptom, atau keluhan saluran kencing bagian bawah yang merupakan suatu kumpulan keluhan klinis. Terdiri dari yang pertama, gejala obstruksi. Yang kedua, gejala iritasi. Dan yang terakhir, gejala setelah berkemih. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah gejala obstruksi, terdiri dari pancaran urin lemah dan terputus-putus. Yang kedua, buang air kecil tidak tuntas atau disebut anyang-anyangan. Kemudian yang kedua, gejala iritasi. Yang pertama, lebih sering berkemih dan sering berkemih malam hari dibandingkan dengan orang normal yang rata-rata berkemihnya 5-6 kali dalam sehari. Yang ketiga, ada gejala pasca berkemih, seperti urin menetes di akhir berkemih, dan pada gejala yang berat dapat terjadi retensi urin atau urin tidak keluar sama sekali. Kapan ya harus ke dokter? Jika mulai merasakan gejala-gejala tersebut, segeralah menemui dokter, sehingga dokter akan melakukan wawancara medik dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena ada juga beberapa gejala yang mirip dengan penyakit lain, seperti ISK, batu kandung kemih, dan kanker prostat.
Dan untuk pengobatannya akan tergantung dengan seberapa besar pembesaran kelenjar prostat dan seberapa parah keluhan yang dialami. Lalu, apa yang terjadi jika dibiarkan? Tentu akan menyebabkan kondisi kesehatan yang serius. Prostat yang membesar akan menyebabkan saluran kemih menyempit dan meningkatkan tekanan intravesikal. Tekanan intravesikal yang tinggi akan menyebabkan penurunan fungsi ginjal dan untuk kondisi yang lebih parah dapat mengakibatkan gagal ginjal. Lalu, bagaimana dengan pencegahannya? Nah, untuk resiko pembesaran prostat jinak atau BPH dapat dicegah dengan melalui konsumsi makanan yang kaya akan serat seperti yang pertama, sayur dan buah. Yang kedua, mengurangi konsumsi daging merah. Dan yang terakhir, makan makanan rendah lemak dan kaya akan protein. Selanjutnya, edukasi lainnya seperti yang pertama, menghindari konsumsi obat-obatan yang dapat menimbulkan retensi urin, seperti antihistamin dan dekongestan. Yang kedua, mengurangi konsumsi minuman yang dapat memicu diuresis, seperti kafein dan alkohol. Yang ketiga, membiasakan diri untuk miksi ganda, yaitu menunggu beberapa saat setelah berkemih dan mencoba mulai berkemih kembali. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan mengejan saat miksi. Nah, itu dia video tentang BPH dari kelompok 3. Semoga bermanfaat ya. Stay healthy. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.